Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan karunia yang Allah anugerahkan tersebut, kita pandai untuk menggunakannya di dalam ketaatan-ketaatan dan juga amal saleh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang Imam Muslim. Ya. Setelah beberapa kali pertemuan, kita membincangkan tentang Imam Al-Bukhari dengan sahihnya. Sekarang insya Allah kita masuk ke dalam Imam Muslim dengan sahihnya sebagai pengantar dari dirasah kutubil hadis. Ya. Kita perlu mengenal tentang biografi para muhadditsin dan juga manhaj mereka di dalam menuliskan ya, kitab-kitab hadis mereka. Sebelum masuk ke dalam biografi Imam Muslim, baik, tadi ada titipan pertanyaan, yaitu berkenaan dengan lafaz-lafaz di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan berbeda-beda ya, antara satu rawi dengan rawi yang lain ya. Nah, ini seperti apa ya, atau bagaimana? Baik, para muhadditsin, para ahlul hadis ya, atau para rawi, mereka meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat langsung lafaz-lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis seperti apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi riwayat bil alfad, lafaz-lafaznya secara langsung ya, dihafal ya, dan disampaikan apa adanya ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada yang lainnya, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam ya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha. Nah, hafidhaha. Kemudian ya, wa addaha kama sami'a. Nah, ini berarti lafaz-lafaznya langsung. Dia mendengar ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghafalnya, kemudian dia menyampaikan kembali sebagaimana dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayah bil ma'na yang kedua. Tadi dengan bil alfad, lafaznya langsung. Kemudian yang kedua adalah bil ma'na, dengan makna ya. Riwayah bil ma'na adalah dibolehkan ya, dengan tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Tidak semua orang bisa meriwayatkan dengan makna. Ya.
Nah, perbedaan-perbedaan itu dimungkinkan karena dua ini. Bisa dengan lafadznya memang berbeda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar apa yang dia dengar dari Rasul, ya, misalnya sahabat dia dengar dari Rasul seperti ini, kemudian dia sampaikan seperti itu juga. Atau meriwayatkan dengan maknanya, dengan makna sehingga tidak sama persis, ya, seperti apa yang dia dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diriwayatkan seperti apa yang sampai dengan lafaz seperti itu, kemudian dia riwayatkan lagi dengan maknanya. Riwayah bil makna. Nah, itu kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab, ya. Tentang misalnya ada perbedaan-perbedaan dari sisi lafaz-lafaz di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh para muhaddisin. Nah, baik, kita masuk, ya, sekarang ke dalam Sahih Muslim. Ya, sebelumnya kita akan mengenal dengan mengkaji siapa Imam Muslim. Sahih Muslim, judulnya, ya, judul daripada Sahih Muslim adalah Al-Musnad As-Sahihul Mukhtasar. Al-Musnad As-Sahihul Mukhtasar min As-Sunani binaqlil adli anil adli an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sahih Muslim judulnya panjang, ya. Panjang judulnya, yaitu Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunani binaqlil adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kebanyakan tidak hafal, ya, dari judul, ya, Sahih Muslim, ya, kita kenalnya Sahih Muslim begitu saja, ya. Disebut Al-Musnad, ya, karena hadis-hadis ini, ya, dibawakan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditakhrij oleh Imam Muslim dengan sanad-sanadnya, ya, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahih berarti dia adalah hadisnya sahih, bukan yang dhaif. Berarti apa yang ada di dalam kitab beliau ini, Sahih Muslim, seluruh hadisnya adalah sahih menurut Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Mukhtasar. Nah, ini di sini Al-Mukhtasar. Yang kita ketahui bahwa Sahih Muslim terdiri dari ribuan hadis. Akan tetapi beliau katakan Al-Mukhtasar, ya, ringkasan. Kalau ringkasan berarti masih banyak, ya, hadis-hadis yang lain yang dihafal oleh Imam Muslim, yang mungkin saja beliau meriwayatkannya itu adalah tidak di dalam Sahih Muslim, akan tapi beliau tulis di dalam kitab-kitab yang lainnya. Minas Sunan, dari As-Sunan, ya. As-Sunan, As-Sunan adalah jamak dari sunnah, ya. Kalau As-Sunnah adalah, ya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, ya. Apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat, ya, ya. Yang semua itu adalah dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sunnah ini, ya, kata beliau, binaqlil adli anil adli, ya, dengan nukilan orang yang adil dari orang yang adil. Ini diantara
syarat Imam Muslim. Ya, insyaallah nanti kita membaca ya syarat al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Muslim mengatakan, ya, ma wada'tu syai'an fi kitab hadzal musnad illa bihujjatin wa ma asqattu minhu syai'an illa bihujjatin. Tidaklah aku letakkan sesuatu pun di dalam kitabku ini, yaitu Al-Musnad, kecuali dengan hujjah. Dan tidak pula aku gugurkan ya sesuatu ya dari apa yang beliau ketahui ya, illa bihujjatin, kecuali dengan hujjah. Ya, kecuali dengan hujjah. Jadi apa yang beliau tulis ya di dalam Sahih Muslim adalah beliau bisa mempertanggungjawabkannya. Beliau mempunyai hujjah, mempunyai argumentasi ya. Dan apabila beliau tidak menuliskan di dalamnya, berarti beliau mempunyai hujjah juga, mempunyai argumentasi juga, ya. Tidak sembarangan, ya. Tidak misalnya asal tulis atau asal tinggalkan begitu saja, akan tetapi beliau betul-betul bertanggung jawab, ya. Apa yang beliau tulis itu adalah sesuai dengan kriteria yang beliau tetapkan. Ya. Baik, sedikitnya seperti itu. Ya. Al-Imam Muslim. Kita masuk ke dalam biografi singkat dari Al-Imam Muslim. Nasha'a Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, ya. Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, ya, tumbuh, ya, kemudian hidup di Naisabur, ya, yaitu antara tahun 204 sampai 261 Hijriah. Naisabur ini adalah kota yang terkenal, ya, kota yang terkenal, termasuk di bagian negara Iran, ya, sekarang negara Iran, dan wilayahnya termasuk ke dalam wilayah Khurasan, ya, itu Naisabur. Antum bisa cek di Google Map, juga bisa dilihat di mana letak daripada Naisabur. Wahia ya bi'atun ilmiyatun zakharat bil ulama'i fid dirasatil islamiyah. Kota Naisabur ini adalah lingkungan ilmiah, di mana kota ini penuh dengan ulama, ya, penuh dengan ulama yang mereka itu adalah melakukan studi-studi Islam, ya, atau mereka mempunyai andil yang sangat besar di dalam keilmuan Islam. Termasuk selain Imam Muslim, ya, yang ada di Naisabur, yang berasal dari Naisabur adalah misalnya Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ya, Sahibul Mustadrak. Beliau yang menulis kitab Al-Mustadrak. Ya. Wa khasatan fi dirasati ilmi al-hadith. Terlebih adalah khususnya di dalam studi ilmu hadis. Alladhi kana min ahammil ulum allati ya'tani biha fi tilkal bi'ah. Ya. Di mana ilmu hadis ini adalah ilmu yang paling penting, ya,
yang mendapatkan perhatian oleh para ulama yang hidup di lingkungan tersebut. Ya, jadi di Naisabur ini memang banyak ulama yang mempunyai perhatian ya, khusus ya di bidang hadis dan ilmu hadis. Kemudian فأمدته بزاد لا ينضب من هذا العلم وكأن والده وجهه إلى هذه الإفادة فقد كان من المشيخة. Ini juga kita bisa perhatikan ya, peran daripada orang tua ya, peran daripada orang tua, yaitu orang tua dari Imam Muslim. Beliau ya memberikan perhatian, kemudian mendorong ya Imam Muslim untuk mempunyai perhatian juga dengan ilmu hadis tersebut atau hadis ya, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam ya. Berarti di sini kita ambil sedikit saja faedah di luar apa yang ada di kitab ini, bahwa Imam Muslim ya mempunyai ayah yang memang mempunyai perhatian terhadap ilmu hadis, kemudian memberikan taujih, wajjahahu ya, memberikan taujih, memberikan bimbingan, memberikan perhatian ya, agar anaknya itu mempelajari hadis dan juga mempelajari ilmu hadis. Nah, kita pun demikian kalau misalnya ingin mendapatkan anak yang saleh ya, anak yang memang kita harapkan menjadi orang di kemudian hari, kita harus mempunyai perhatian juga kepada anak kita ya, dan memberikan taujih, memberikan bimbingan ya, agar mereka cinta kepada ilmu, agar mereka mempunyai perhatian terhadap ilmu ya. Ini di luar ini, akan tapi penting bagi kita, bagi orang tua ya, agar anak-anaknya kelak ya bisa mewarisi warisan ulama terdahulu ya, atau warisan Rasul alaihi salatu wassalam. Selain beliau Al-Imam Muslim ya belajar di Naisabur ya, mengambil ilmu dari para ulama yang ada di Naisabur, di kota beliau ya, beliau juga melakukan rihlah. Tsumma kharaja min Naisabur murtahilan fi sabili talabil ilmi ya, jadi beliau juga melakukan rihlah untuk talabul ilmi ya, keluar dari kota Naisabur ya. Ada satu ungkapan ya, dari para ulama mengatakan man la yarhal la yurhal. Siapa yang tidak melakukan rihlah maka dia tidak direhlahi ya, begitu. Jadi orang yang tidak melakukan rihlah untuk talabul ilmi, maka tidak akan ada orang yang merihlahi dia untuk talabul ilmi, mengambil ilmu dari dia. Man la yarhal la yurhal. Ini ungkapannya. Dan kalau kita perhatikan para ulama pun demikian. Mereka rihlah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain ya. Namun di antara adab
talabul ilmi adalah jangan lupa untuk mengambil ilmu terlebih dahulu dari ulama di negerinya, dari ulama yang dekat dengan dia, ya. Seperti misalnya Imam Muslim, beliau mengambil ilmu dari para ulama yang ada di kota Naisabur terlebih dahulu. Kemudian beliau keluar dari kota Naisabur untuk rihlah talabul ilmi. Waliltiqa bi ulama'il mudunil islamiyah. Ya, kemudian beliau Imam Muslim bertemu dengan para ulama, ya, yang ada di kota-kota Islam ketika itu, ya, di negeri-negeri Islam selain dari Naisabur, ya, alladzina 'indahum minal ulumi ma laysa 'inda ulama'i baladihi, di mana para ulama di kota-kota tersebut di selain kota Naisabur, ya, mereka mempunyai ilmu-ilmu yang tidak ada, ya, di negerinya, ya, di negeri Imam Muslim, ya. Mungkin ada ulama-ulama yang punya spesialisasi di bidang-bidang yang tidak ada di kota Naisabur, ya. Karena ilmu itu, ya, kadang terpencar, ya, terpencar. Misal untuk saat ini, misalnya untuk saat ini, ya, kalau dalam bidang riwayah, ya, riwayah hadis misalnya untuk saat ini, misalnya ulama yang ada di negeri India itu mempunyai perhatian yang luar biasa, sehingga mereka masih mempunyai perhatian dan melestarikan sunnah para muhaddisin di dalam meriwayatkan hadisnya, ulama-ulama di negeri India, ya. Ketika mungkin di negeri-negeri yang lain sudah lemah, ya, seperti itu. Kemudian untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lain, misalnya di negeri yang lain, ya. Misalnya kalau kita ingin mendalam, misalnya dalam sisi fikih, ya, maka kita bisa belajar ke ulama fikih, termasuk misalnya fikihnya fikih apa, ya, di misalnya kalau ingin memperdalam fikih Syafi'i misalnya, mungkin bisa ke negeri Yaman, ya, itu terkenal dan menjadi tujuan dari para pelajar untuk memperdalam misalnya fikih Syafi'i, ya. Atau kalau ingin mencakup berbagai macam ilmu, ya tentu misalnya di universitas, ya, ada di universitas, karena di sana ada berbagai macam fakultas, ya. Ala kulli hal, bahwa para ulama terdahulu mereka rihlah untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari ulama-ulama di negeri-negeri yang berbeda-beda, di kota-kota yang berbeda, di mana mereka semua mempunyai spesialisasi yang mungkin juga berbeda-beda, ya. Terlebih adalah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di berbagai macam negeri, ya. Farahala ila al-Iraq, beliau pergi ke Irak, wal Hijaz, wal Syam, wa Misr, wal Rai, wa Khurasan, ya, wa sami'a min a'immati asrihi fi ilmi al-hadits wal fiqh, dan beliau, ya, mendengar dari para imam pada masa beliau dalam bidang ilmu hadis dan juga ilmu fikih, ya. Wa sami'a min Ahmad, ya, ibni Hanbal, beliau juga mendengar dari Imam Ahmad bin Hanbal, berarti beliau berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Abi Hatim wa Abi Zur'ah Ar-Raziyaini wa Ishaq ibn Rahuyah wal Bukhari, ya, mungkin kita ketahui yang terkenal, ya, Imam Muslim belajar kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian wa qaddima min al-mu'allafati fi ilmi al-hadits ma yadullu ala imamatihi fi hadha asy-sya'ni wa min mu'allafatihi
ya, Al-Jami' As-Sahih wal Musnad Al-Kabir wa Kitab Al-Asma'i wal Kuna wa Kitab Al-Ilal wa Kitab Awham Al-Muhaddithin wa Kitab At-Tamyiz, ya. Kemudian beliau diutamakan, ya, di antara tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hadis yang menunjukkan akan keimamahan beliau dalam bidang ilmu hadis tersebut, ya. Ya, beliau terkenal, ya, dengan kitab sahihnya. Beliau juga terkenal dengan keilmuannya dalam bidang hadis. Walaupun memang beliau juga bukan berarti tidak memahami tentang fikih, ya. Justru, ya, Sahih Muslim ini beliau tulis untuk sebagai dalil-dalil bagi orang yang ingin mengetahui tentang dalil fikih, ya. Beliau tulis kitab sahihnya ini, walaupun itu disebutnya Al-Mukhtasar, ya, Al-Mukhtasar. Dan beliau menulis kitab sahihnya, insya Allah nanti lebih lanjut di dalam kitab sahihnya adalah beliau meringkas, beliau merangkum dari berbagai macam riwayat yang beliau hafal, ya, kemudian beliau tulis. Di antara tulisan-tulisan beliau dalam bidang ilmu hadis adalah Al-Jami'us Sahih, Al-Jami'us Sahih, kemudian ada Al-Musnad Al-Kabir, kemudian ada Kitabul Asma'i wal Kuna, ada Kitabul Ilal, Kitab Awhamil Muhaddithin, wa Kitabut Tamyiz. Semua itu adalah di antara tulisan-tulisan Imam Muslim. Yaqulu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mubayyinan mada dalalati sahihihi ala ilmihi wa imamatihi wa sabqihi fi ulumil hadis, ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan tentang indikasi tentang Sahih Muslim, bahwa Imam Muslim ini adalah seorang imam, ya, dalam bidang hadis, dan beliau mempunyai keistimewaan dan mempunyai keimamahan yang melebihi dibandingkan yang lainnya, ya. Beliau katakan di sini, "Waman haqqaqa nadharahu fi sahih Muslim rahimahullahu taala wa tala ala ma awda'ahu fi asanidihi wa tartibihi wa husni siyaqatihi wa badi'i tariqatihi min nafa'is at-tahqiq wa jawahir at-tadqiq wa anwa'il wara'i wal ikhtiyati wa taharri fi riwayah wa talkhis at-turuq wa ikhtisariha wa dhabti mutafarriqiha wa intishariha wa qasrat al-ittila'ihi wa tawsi' riwayatihi wa ghairi dhalika mimma fihi min al-mahasini wal-a'jubati wal-lata'if al-zahirati wal-khafiyati. Ulima annahu imamun la yalhaquhu min ba'di asrihi wa qala man yusawihi bal yudanihi min ahli waqtihi wa dahrihi wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ya. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana Al-Imam An-Nawawi ini adalah beliau menjelaskan Sahih Muslim atau pensyarah dari Sahih Muslim. Beliau katakan, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, memperhatikan, membedah, ya, mengkaji, ya, Sahih Muslim rahimahullah, kemudian beliau betul-betul memutalaahi, ya, memperhatikan, ya, apa yang Al-Imam Muslim tuliskan di dalam sahihnya, apa yang beliau sampaikan di dalam sahihnya ini, ya. Misalnya adalah di situ disebutkan di dalam sanad-sanadnya, di dalam tertibnya, ya, di dalam bagusnya beliau mengungkapkan hadis-hadis tersebut, kemudian juga
bagaimana metode beliau yang mempunyai keistimewaan di dalam tahqiq, ya. Kemudian juga permata-permata ataupun faidah yang mungkin yang di sini, keutamaan ya dalam tadqiq beliau atau dalam ketelitian beliau, ya. Kemudian berbagai macam sifat wara yang terlihat di dalam periwayatan hadis, al-ikhtiyat wa taharri, ya. Beliau sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati, ya. Sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis tersebut, dan beliau ringkas jalan-jalannya, kemudian beliau dhabitkan, ya, apa yang terpencar-pencar, ya, beliau kumpulkan, beliau susun begitu, ya. Dan akan kita ketahui juga, ya, tentang banyaknya mutalaah beliau, ya, di dalam permasalahan-permasalahan ilmu hadis, ya, baik secara riwayat ataupun dirayah. Kemudian luasnya, ya, periwayatan beliau, ya, semua itu adalah bisa kita lihat, ya, dan di dalamnya terdapat berbagai macam keajaiban, ya, ataupun hal-hal yang indah, ya, hal-hal yang lembut, yang, ya, dan tampak, ya, ataupun yang tidak tampak, ya. Semua itu menunjukkan bahwa beliau adalah imam, ya, imam dalam bidang hadis, ya, dan ilmu hadis yang tidak dapat dilalui, ya, tidak dapat disaingi oleh orang-orang setelah beliau, setelah al-Imam Muslim. Dan sedikit, ya, orang yang bisa menyamai Imam Muslim, ya, dalam sisi kemampuan beliau, bahkan mendekati saja, ya, juga bal yudanihi, ya, orang yang mendekati kemampuan Imam Muslim juga adalah sangat sedikit, ya, min ahli waqtihi wa dahrihi, pada masa beliau, apalagi pada masa kita sekarang ini, ya. Pada masanya saja itu imam yang mendekati kemampuan Imam Muslim adalah yang mendekati Imam Muslim itu sangat sedikit, apalagi zaman kita ini yang waktunya sudah terpaut sangat jauh, ya. Belum lagi dalam sisi sifat dan karakter, ya, berupa wara, al-ikhtiyat, at-taharri, ya. Ini pada zaman ini sangat sulit, ya. Wara, sifat wara. Sifat wara itu adalah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rasa takutnya kepada Allah dan muraqabah kepada Allahnya tinggi. Nah, sedangkan kita, ya, saat ini dengan gempuran berbagai macam serangan berupa ilmu ataupun berupa teknologi atau isme semuanya menyerang kita, maka sifat wara ini, ya, adalah sifat yang sangat sulit mungkin, ya, sangat istimewa, ya, kalau ada orang yang mempunyai sifat seperti ini, al-wara, ya, di mana dunia popularitas saat ini luar biasa, ya. Orang ingin dia dikenal, orang ingin dia terkenal, orang ingin begini, ingin begitu, ya. Kemudian di mana faham materialisme itu hampir merata, ya, faham materialisme dan yang lain-lainnya. Al-ikhtiyat wa taharri, kehati-hatian, ya, ini juga adalah sifat yang sulit juga saat ini, ya, mungkin apalagi sekarang zamannya media sosial, ya, orang ketika menerima berita langsung, ya, tanpa ada check in recheck
langsung sebar ke yang lain, padahal belum tentu berita itu benar atau seperti apa. Belum lagi penulis berita itu ya banyak mungkin membumbui dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dan atau misalnya di dalam dunia seperti itu dikenal dengan framing lah dan seterusnya apa saja begitu kan. Jadi sifat al-wara, al-ikhtiyar, wa tahri ini adalah sifat yang istimewa dan berbahagialah kalau ada orang yang mampu untuk mempunyai sifat-sifat seperti itu. Ya. Itu yang sulit ya. Kalau sekadar seseorang itu hafal mungkin ya. Tapi kalaupun sisi hafalan mungkin orang saat ini adalah termasuk lemah hafalannya. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu ya. Orang zaman sekarang ini karena adanya berbagai macam fasilitas ya yang mudah ya sehingga tidak lagi bersandar kepada hafalan ya. Apalagi adanya HP ya. Ini menurunkan daya hafal ya karena semua sudah ada di dalam HP kemudian gampang gitu sehingga tidak lagi mempunyai perhatian terhadap hafalan. Mungkin untuk zaman dahulu kita gampang menghafal ya. Dulu ya sebelum ada handphone ya hanya ada misalnya telepon rumah ya yang berdering begitu. Kita banyak hafal nomor-nomor telepon ya. Tapi untuk sekarang ya kadang nomor telepon orang yang dekat dengan kita saja tidak hafal ya. Kalau dulu hafal ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa fasilitas yang ada menurunkan daya hafal dan keinginan untuk menghafal. Keinginan saja sangat lemah, apalagi daya hafalnya. Kembali kepada al-Imam Muslim, maka kita sudah sewajarnya mengatakan bahwa Imam Muslim ini imam yang luar biasa dan pada masanya saja sangat sedikit orang yang menyamai beliau. Ya. Mendekati kemampuan beliau pun adalah sedikit. Nah. Wa syahadatu a'immatil muhadditsin lil imam Muslimin tadullu ala imamatihi fi ulumil hadis. Ya. Kemudian persaksian para imam ya, para muhadditsin kepada Imam Muslim menunjukkan bahwa Imam Muslim itu adalah memang imam dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Ya. Jadi kemampuan seseorang atau orang itu disebut sebagai ahli, ya, orang itu disebut sebagai ahli ketika dia itu diakui oleh para ahli. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya mendadak, nah ini karena sekarang adalah media atau zamannya zaman media sosial, terkadang ada tiba-tiba mendadak. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau mendadak viral ya, mendadak ini, mendadak itu. Nah, ini yang serba mendadak inilah yang kadang-kadang menyebabkan orang itu tersesat ya, karena mendadak ya. Dan pengakuannya adalah bukan dari orang awam. Ya, orang awam misalnya fulan adalah alim. Ya, fulan adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Siapa yang mengakui? Kalau orang awam, ya biasalah kalau orang awam ya, dia namanya juga awam, ya. Tapi kalau yang mengakuinya ya adalah orang yang alim juga, maka dia betul-betul alim. Ya. Pengakuan itu ya bisa dalam bentuk rekomendasi, ya. Bisa berupa tazkiyah ataupun persaksian, atau mungkin saat ini misalnya adalah adanya syahadah misalnya syahadah waraqiyah, syahadah yang berupa kertas ijazah dari misalnya dari satu perguruan tinggi Islam dan yang sejenisnya, atau adalah tazkiyah dari seorang alim tentang si fulan adalah memang betul dia alim ataupun dia ahli dalam bidang tertentu, atau syahadah berupa musyafahah ya, atau berupa
ucapan saja, misalnya dia ketika ada yang mau belajar, belajarlah sama si fulan. Nah, itu kan berarti ucapan. Nah, yang memberikan syahadah ini adalah orang yang alim. Kalau orang itu adalah alim, maka kita ikuti apa yang dia isyaratkan. Kalau disebutkan misalnya belajarlah sama si fulan, gitu. Kalau yang memberikan syahadah orang awam, ya namanya juga orang awam, ya. Orang awam ya tentu tidak mengetahui mana yang alim beneran, mana yang tidak, ya. Seperti kita awam dalam bidang tertentu, ya, tentu kita tidak mengetahui mana yang asli, mana yang imitasi, begitu. Nah, al-Imam Muslim, ya, diberikan syahadah persaksian oleh para imam pada masa itu. Fi ulumil hadis, riwayatan wa dirayatan. Baik secara riwayah ataupun secara dirayah. Jadi ilmu hadis ada riwayah, ada dirayah. Kalau riwayah berarti dia hanya meriwayatkan, menghafal hadis, kemudian diriwayatkan lagi kepada orang lain. Kalau dirayah, dia sampai kepada memahami tentang jalur-jalur periwayatan itu, biografi dari masing-masing para imam, para rawi, dan bisa mengetahui kritik terhadap para rawi tersebut sampai kepada matan hadisnya dan juga apa yang menjadi kandungan di dalam hadis tersebut. Nah, ini juga pentingnya baik riwayah ataupun dirayah. Baik. Faqad qaddamahu fi ma'rifati as-sahih al-imamani Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Raziyani ala masyayikhi asrihima. Sungguh, ya, imaman, dua orang imam, yaitu Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyani, yani Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ya. Dua imam ini telah mengunggulkan, ya, Imam Muslim, ya, Imam Muslim dalam apa? Dalam hal pengetahuan tentang sahih, ya, tentang sahih. Artinya mengunggulkan tashih al-Imam Muslim dibandingkan masyayikh yang lainnya, ya. Yang hidup pada masa mereka berdua, yaitu masa Abu Zur'ah ataupun masa hidupnya Abu Zur'ah dan Abu Hatim, ya. Waqala Abu Quraisy, huffadud dunya arba'atun. Berkata Abu Quraisy, huffadud dunya, hafidnya dunia ini. Hafid di sini adalah bukan hafid Quran, ya. Hafid di sini adalah huffad atau hafid dalam bidang hadis, ya. Hafid dalam bidang hadis itu bukan hanya 40 hadis, 100 hadis, ya, akan tapi ribuan hadis. Nah, huffadud dunya arba'atun, ya. Hafidnya dunia ini ada 4, ya. Ada 4 orang. Fadzakara minhum musliman. Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka adalah Imam Muslim. Jadi Imam Muslim termasuk ke dalam huffadud dunya. Disebut di situ adalah arba'atun. Wa muraduhu kama yaqulu Dr. Abu Syahbah al-mumtazuna fi asrihi wa illa fal huffadu katsirun, ya. Yang dimaksud huffadud dunya di situ yang disebutnya ada 4, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Abu Syahbah, maksudnya adalah al-mumtazuna fi asrihi, orang-orang yang mumtaz, ya, para imam yang mumtaz, para imam yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan yang lainnya, ya, pada masanya, ya. Karena para hafid ketika itu banyak, ya, bukan hanya 5 Muslim atau 4 orang, ya, akan tapi banyak. Namun yang paling menonjol, yang paling utama dalam sisi kemampuan, ya, ilmu hadis, ya, dan juga hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah di antara mereka Imam Muslim. Itu yang ada di dalam kitab Al-Madkhal, ya, ila manahijil muhaddithin, ya. Baik, untuk menambah mungkin ana nukilkan di sini dari kitab
fi Rihabis Sunnah, ya, yang ditulis oleh Dr. Abu Syahbah di sini, ya. Ana nukilkan tambahan, ya, dari apa yang ditulis tadi di dalam pertama, ya, yang tadi tidak disinggung adalah masalah nasab daripada al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim huwa, ya, al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushad al-Kushairi, ya, nasaban. Kalau An-Naisaburi baladan. Nah, di situ kita ketahui berarti Imam Muslim ini bukan Arab. Bukan Arab, maksudnya dia itu tinggal di Arab, ya. Akan tapi beliau ini adalah orang yang lahir di Naisabur, namun di situ masih berlanjut sampai nasabnya kepada Al-Kushairi. Al-Kushairi adalah min qabailil Arab. Kalau Al-Kushairi sendiri min qabailil Arab, ya, termasuk dalam kabilah Arab, ya. Wallahu a'lam. Beliau mempunyai banyak tadi adalah tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hadis. Baik. Di sini ada sedikit perincian tentang para guru Imam Muslim, ya. Di rihlahnya dikatakan dalam halaman yang ke-104, ya. Wa qad laqiya fi rahalatihi katsirina min a'immatil ilmi wa akhadha anhum fa sami'a bi Khurasan Yahya ibnu Yahya wa Ishaq ibnu Rahuyah wa bil Rai Muhammad ibnu Mihran wa Abu Ansan wa bil Iraq Ahmad ibn Hanbal wa Abdullah bin Maslamah wa bil Hijaz Sa'id ibn Mansur wa Aba Mus'ab wa bi Misr Amr bin Sawad wa Harmalah ibn Yahya kama samya akharina ghair haula'i, ya. Jadi di sini disebutkan misalnya beliau belajar di Khurasan, mendengar dari Yahya bin Yahya, dari Ishaq bin Rahuyah. Kemudian di kota Rai, ya, beliau mendengar dari Muhammad bin Mihran, kemudian Abu Ansan, kemudian di Irak dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau mendengar dari Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab. Kemudian di Mesir beliau mendengar dari Amr bin Sawad, Harmalah, ya, bin Yahya, ya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau di sini bahkan qadima Baghdad aktsar min marratin wastafada min ulama'iha wa kana akhiru qudumihi ilaihi sanata 59 wa 200. Ya. Beliau datang ke Baghdad yaitu lebih daripada sekali, ya. Beliau beristifadah, mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di Baghdad, ya. Kita ketahui bahwa Baghdad itu adalah ulama yang kota yang di dalamnya itu banyak ulama, ya, terkenal dengan kota ilmu ketika itu, ya. Para ulama berkumpul di sana, baik ulama hadis ataupun ulama fikih atau ulama-ulama bidang-bidang yang lainnya banyak berkumpul di Baghdad. Dan akhir daripada kunjungan beliau di kota Baghdad adalah pada tahun 259. Walamma qadima al-Imam al-Bukhari Naisabur akthar min at-taraddudi alaihi wastafada minhu. Ya, ketika al-Imam al-Bukhari berkunjung ke Naisabur, ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari datang berkunjung ke Naisabur. Maka beliau memperbanyak untuk belajar kepada Imam Al-Bukhari. Beliau
banyak beristifadah dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi Al-Imam Muslim ya belajar kepada Al-Imam Bukhari dan banyak bermulazamah dengan Al-Imam Al-Bukhari adalah ketika Al-Imam Al-Bukhari datang ke Naisabur, ke kota Naisabur ya. Dan dikatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari ya datang ke kota Naisabur itu adalah sudah tua ya, sudah tua ke kota Naisabur. Dan di sana kemudian terjadi misalnya berbagai macam konflik fitnah ya, yang menyebabkan Al-Imam Al-Bukhari ditinggalkan oleh para murid-muridnya, kemudian tinggal Imam Muslim ya, yang senantiasa setia untuk belajar kepada Al-Imam Al-Bukhari. Wa kana ya'rifu lahu fadlahu wa ilmahu ya, dan beliau Al-Imam Muslim ya mengetahui ya tentang keutamaan dan juga ilmu daripada Al-Imam Al-Bukhari, memahami tentang siapa Al-Imam Al-Bukhari ya. Walamma waqa'atil fitnatu baina Al-Bukhari wadh-Dhuhli inhaza ila Al-Bukhari hatta kana hadha sababan lil qati'ati bainahu wa baina Dhuhli ya. Ya, sampai dengan ketika terjadi fitnah ya, fitnah antara Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ad-Dhuhli ya. Ya, kemudian terjadi tadi seperti apa yang Ana sampaikan di awal, bahwa semua para penuntut ilmu ketika itu menghindar daripada Al-Imam Al-Bukhari ya. Akan tetapi Al-Imam Muslim beliau tetap ya bersama Al-Imam Al-Bukhari ya. Beliau mengambil Al-Imam Al-Bukhari, dan ini pun menjadi penyebab muqata'ah ya. Muqata'ah artinya putusnya hubungan antara Imam Muslim dengan Imam Ad-Dhuhli. Walam yukhrij lahu fi sahihi wala ghairihi syai'an ma'a annahu min syuyukhihi ya. Kemudian Al-Imam Muslim ya, Al-Imam Muslim juga tidak mentakhrij, membawakan ya, meriwayatkan ya hadis-hadis dari Imam Al-Dhuhli ya, Al-Dhuhli di dalam sahihnya ya, ataupun di kitab-kitab yang lainnya ya. Kata beliau wala ghairihi ya, satu hadis pun ya, padahal Imam Ad-Dhuhli ini adalah termasuk ke dalam guru daripada Imam Muslim. Wa kadzalika sana'a Al-Bukhari walam yarwi anhu fi sahihihi ma'a annahu min syuyukhihi aidan. Demikian juga Al-Imam Muslim ya melakukan hal yang sama ya terhadap Al-Imam Al-Bukhari, yaitu beliau tidak meriwayatkan satu hadis pun di dalam sahihnya ya, di dalam sahihnya, di dalam sahih Muslim dari Al-Imam Al-Bukhari. Padahal Al-Imam Al-Bukhari juga adalah guru daripada Imam Muslim. Bahkan ketika terjadi fitnah, Al-Imam Al-Bukhari termasuk yang tetap ya, Al-Imam Muslim tetap mengambil dari Al-Imam Al-Bukhari, tapi Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun ya, mentakhrijnya ya, di dalam Sahih Muslim, dalam kitab sahihnya. Ini satu yang disebut apa namanya, keanehan juga ya, keanehan bahwa murid yang begitu dekat akan tapi tidak meriwayatkan dari gurunya. Ya, ini ada beberapa kemungkinan ya, para ulama menjelaskan juga
beberapa kemungkinan. Kenapa Al-Imam Muslim ya tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Bukhari. Perbedaannya dengan Imam Az-Zuhli, kalau Imam Muslim ya mungkin meriwayatkannya di selain sahihnya. Di selain Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Imam Bukhari. Akan tetapi di Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim, beliau Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun melalui Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ada beberapa kemungkinan. Ya. Di antara kemungkinannya adalah yang pertama ya ini ya, apa yang Anda ingat dibaca dari beberapa referensi. Yang pertama adalah Al-Imam Muslim dalam menuliskan kitab sahihnya itu sudah rampung sebelum Imam Bukhari datang. Ya, jadi sudah rampung dulu beliau menulis kitab sahihnya sebelum Al-Imam Bukhari datang. Jadi sebelum mengambil hadis dari Al-Imam Bukhari, Imam Muslim sudah menuliskan, merampungkan kitab sahihnya. Ini kemungkinan ini. Karena memang kita tidak ada lafaz langsung dari Imam Muslim, kenapa beliau tidak meriwayatkan seperti itu, kemungkinan. Kemudian yang kedua di antara kemungkinannya adalah bahwa Al-Imam Muslim ingin sanadnya itu ali, sanadnya itu tinggi. Ya. Kalau dia bisa meriwayatkan dari jalur yang di atas Al-Imam Bukhari, kenapa dia harus melalui Al-Imam Bukhari? Gitu kan. Jadi dia ingin sanadnya itu lebih tinggi. Ya. Kalau dia meriwayatkan dari Al-Imam Bukhari, ya mungkin menjadi nazil, turun menjadi tidak lagi ali. Itu di antaranya kalau Al-Imam Muslim ya tidak meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Itu mungkin yang Anda ingat ya, di antaranya. Kenapa Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Masih ada sebab-sebab yang lain. Ya. Kemudian juga di sini wa ka'annahu ra'a lima bainahuma min khilafin anna yukhrija li wahidin minhuma. Nah, ini juga kemungkinan yang lain ya. Fi sahihi ma'tirafihi bi masyikhatihima. Ya. Seakan-akan ya, beliau ya, melihat bahwa di antara keduanya, di antara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan min khilafin. Kemudian ya, masing-masing ya, dari keduanya itu adalah tidak mentakhrij, ya, tidak meriwayatkan ya dari salah satu di antara mereka, ya, ma'atirafihi bi masyikhatihima, bersama dengan mereka itu saling mengetahui tentang guru-guru mereka berdua, ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya, kita ingin ya, atau ini juga bagian daripada sunnahnya para muhadditsin adalah talabu al-uluwi fil isnad, ya, mencari sanad yang tinggi. Itu adalah sunnahnya para muhadditsin. Ya, kalau kita bisa meriwayatkan dengan sanad yang ali, kenapa kita meriwayatkan dari sanad yang nazil, ya, begitu. Ya, itu sunnahnya para muhadditsin. Dan diantaranya juga misalnya di sini Al-Imam Muslim yang meriwayatkan tidak melalui jalan Al-Imam Al-Bukhari, ya, karena mereka mungkin mempunyai kesamaan misalnya dalam sisi
guru-guru sehingga bisa mengambil dari guru-guru yang lebih tinggi sanadnya daripada meriwayatkan dari salah satu di antara mereka. Ya. Kemudian wafat beliau, wafatnya Imam Muslim. Beliau wafat pada hari Ahad. Hari Ahad. Kemudian beliau dikuburkan di Nasr Abad, masuk dalam Naisabur juga, Zahiru Naisabur Yaumal Itsnain li khamsin, ya. Baqina min syahri Rajab sanata 61 wa 200 an 55 aman أكثر فيها من التأليف والإنتاج الخاص بالمفيد. Jadi beliau dikuburkan di Nasr Abad, ya, pada hari Senin, ya. Kemudian pada bulan Rajab, ya, tahun 261, dan umur beliau adalah 55 tahun ketika itu. Umur 55 tahun. Masya Allah. Termasuk masih muda kalau umur 55 tahun, ya. Termasuk masih muda, ya. Berarti beliau sejak kecil, ya, sudah mempunyai keistimewaan, ya, dan beliau melakukan rihlah ke sana kemari ke berbagai macam negeri, dan kemudian kembali lagi beliau ke Naisabur, ya, pulang kembali ke Naisabur, ya. Untuk guru-guru beliau tadi sudah kita sebutkan. Kemudian sekarang adalah di antara yang meriwayatkan dari Imam Muslim, ya. Siapa saja yang meriwayatkan dari Imam Muslim, ya. Mereka adalah a'immatu ajilla, ya. Di antara mereka adalah orang-orang yang menjadi teman seperjuangan Imam Muslim, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Huzaimah, Yahya bin Sa'id, Abu Awanah Al-Isfirayini, Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi termasuk murid daripada Imam Muslim dan meriwayatkan dari Imam Muslim. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis, ya, yaitu hadis dari Muhammad bin Amr dari an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahsu hilal Sya'ban di Ramadan. Kemudian juga Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, kemudian Abu Al-Abbas Muhammad bin Ishaq bin As-Sarraj, ya. Wa min akhassi talamidatihi Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, ya, Al-Faqih Az-Zahidi. Termasuk murid-murid beliau yang paling khusus adalah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, seorang ahli fikih dan seorang yang zuhud. Dan dia adalah rawiyatu sahih Muslimin, ya. Beliau yang meriwayatkan sahih Muslim, ya, kitab sahih Muslim. Wa khairuhum katsirun. Kemudian selain mereka juga adalah banyak. Ada beberapa di sini dicantumkan pujian dari para ulama, para muhaddisin terhadap al-Imam Muslim. Ya, misal saya cuplikan di sini. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, innama qafa muslimun tariq al-Bukhari wa nadhara fi ilmihi wa hadha hadwahu, ya. Al-Imam Muslim itu, ya, kalau kita bahasakan adalah nampak tilas, ya, nampak tilas jalannya al-Imam al-Bukhari, ya. Kemudian memperhatikan, ya, keilmuannya,
napak tilasnya sampai kepada wahadha hadwahu, yaitu langkah-langkahnya itu dilalui. Ya. Ini menunjukkan akan begitu kagumnya Imam Muslim terhadap Imam Al-Bukhari, dan ini pun adalah menjadi satu keutamaan Imam Muslim. Ya. Satu keutamaan Imam Muslim, bahwa Imam Muslim itu orang yang napak tilas, ya, napak tilas dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran juga, kalau kita ingin menjadi seorang yang baik, maka kita harus napak tilas, ya, orang-orang yang baik tersebut. Bagaimana mereka itu berjalan, bagaimana mereka itu melalui metode yang dijalankan oleh mereka, maka kita pun napak tilas, ya, di jalan mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan, ya, walaupun tidak keseluruhan daripada apa yang mereka dapatkan, minimal adalah kita mendapatkan sebagiannya, baik besar ataupun kecilnya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau di sini, walaysa ma'na hadza annahu kana tabi'an faqat, fa kana lil imami muslimin syakhsiyah. Ya. Bukan hanya, ya, kata beliau di sini, bukan hanya beliau itu Al-Imam Muslim mengikuti saja, akan tetapi Imam Muslim ini adalah mempunyai syakhsiyah, mempunyai syakhsiyah, kepribadian al-mustaqillah fit ta'lif, ya. Kepribadian yang merdeka di dalam ta'lif. Ya, merdeka dalam ta'lif maksudnya adalah tidak terkait dan tidak taklid kepada Imam Al-Bukhari, akan tapi beliau mempunyai kemerdekaan bagaimana beliau menyusun sahihnya atau menulis kitab-kitab, ya, yang beliau ingin tulis, ya. Wa ibtikarihi, ya. Kemudian ibtikar itu adalah beliau melakukan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang tidak sama, ya, tidak sama dengan Al-Imam Al-Bukhari, ya, atau orang-orang yang lain, ya. Di mana di sini banyak hal-hal yang lam yusbaq ilaiha, ya, yang tidak bisa dilalui, ya, didahului oleh orang lain, ya. Atau misalkan Al-Imam Al-Bukhari tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim, atau Imam Muslim melakukan sesuatu yang mungkin juga adalah tidak dilalui oleh Imam Al-Bukhari, dan itu adalah menjadi ciri khas Imam Muslim, kemudian menjadi keutamaan Imam Muslim, ya. Misalnya di dalam sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di antara keistimewaan misalnya Sahih Muslim adalah dalam sisi sistematika dan tertib, ya. Nah, itu adalah lebih baik daripada Sahih Al-Bukhari. Kemudian wa manhajul khasu bihi kama sata'lamu fi ma ba'd. Kemudian beliau juga mempunyai manhaj yang khusus, ya. Misalnya dalam penulisan kitab Sahih Muslim, beliau mempunyai manhaj yang khusus, ya, metodologi yang khusus, ya, tariqah yang khusus, sebagaimana nanti akan kita lihat di dalam kitab Sahih Muslim, atau kita kalau membahas Sahih Muslim. Ya, tadi di sini ada perkataan Khatib Al-Baghdadi juga, beliau membawakan sanadnya, ya, dari Ahmad bin Salamah. Dia berkata, ra'aitu Aba Zur'ah wa Aba Hatim yuqaddimani, ya, Muslim bin Al-Hajjaj fi ma'rifati sahih ala masyayikhi asrihima. Ini sudah, ya, tadi, ya, sudah kita baca. Ishaq ibn Mansur, ya, Ishaq ibn Mansur Al-Kusaj, ya, berkata kepada Imam Muslim, lan na'dima
al khaira ma abqakallahu lil muslimin. Kata beliau, kita tidak akan kehilangan ya kebaikan selama Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan engkau untuk kaum muslimin. Artinya selama Imam Muslim masih ada, maka akan selalu ada kebaikan-kebaikan. Berikutnya, qala Ibnu Abi Hatim, kana minal huffadhi kutibat anhu birrai. Ya, beliau Imam Muslim, kata Imam Ibnu Abi Hatim, adalah termasuk huffad yang ditulis ya hadis-hadisnya ya di kota Rai ya. Baik, berikutnya adalah muallafat dari Imam Muslim ya, tulisan-tulisan Imam Muslim ya, di antaranya adalah Al-Jami' As-Sahih, kemudian Al-Musnad Al-Kabir 'ala Rijal, kemudian ada Kitabul Asma'i wal Kuna, ada Kitabul Ilal, Kitabul Aqran, Kitab Su'alatuhu ya, Ahmad ya, Ibn Hanbal. Jadi beliau mempunyai kitab pertanyaan-pertanyaan beliau ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya, su'alat ya. Seperti juga Imam Abu Dawud mempunyai kitab su'alat, yaitu pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Imam Ahmad, karena termasuk dalam murid daripada Imam Ahmad. Kemudian ada kitab Al-Intifa' bi Ahab bis Siba, kemudian Al-Mukhadrin ya. Kemudian ada kitab Man laysa lahu illa rawin wahidin, kemudian ada kitab Auladus Sahaba Auhamul Muhaddithin, dan yang paling ajallu hadhil kutub wa a'ammuha naf'an wa abqaha 'ala zaman Al-Jami'us Sahih ya, kitab yang paling bermanfaat, kitab yang paling agung ya, yang dikenal ya terhadap Imam Muslim adalah kitab Al-Jami'us Sahih yang kita insyaallah akan mengkaji tentang metodologi yang ada di dalamnya, yang kita kenal dengan namanya Sahih Muslim, atau kita tahu nama daripada kitab Sahih Muslim adalah, atau judulnya adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunani bin Naqlil Adli Anil Adli an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikianlah mungkin untuk biografi singkat ya Imam Muslim ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Taib, ikhwas sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang lainnya bisa ditulis di kolom komentar, atau misalnya ikhwah yang ada di Ma'had Ali bisa di grup. Insya Allah mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Di sini mungkin mohon maaf kepada ikhwah dari mahasiswa Ma'had Ali, karena memang ada permasalahan-permasalahan teknis sehingga kita biasa pakai Zoom, sekarang tidak memakai Zoom ya, atau yang lainnya. Insya Allah mungkin juga bisa kesempatan-kesempatan yang akan datang bisa difungsikan kembali ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.